Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Fadila Rahman, dan di sini saya tidak sendirian saja, ditemani oleh Franciscus Averius. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi hukum asuransi. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, mendefinisikan asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tanggung untuk waktu yang pasti dengan membayar sesuatu. Nah, unsur-unsurnya itu terdiri dari penanggungan, tanggung, premi, peristiwa pasti atau resiko, dan polis. Selanjutnya itu ada objek asuransi. Objek asuransi adalah benda, jasa, jiwa, perorangan, kesehatan orang, tanggung jawab hukum, kepentingan lain yang data hilang atau rusak atau rugi atau berkurang nilainya. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Yang pertama itu menanggung resiko, yaitu tak adanya anggota masyarakat. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat. Dan selanjutnya ada tujuan asuransi, yaitu mengurangi resiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan pada penuh asuransi. Nah, selanjutnya, manfaat asuransi juga memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pendistribusian daya dan manfaat yang adil. Polis data dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan atau pendapatan, alat penyebaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha ada dana. Dan selanjutnya itu ada resiko. Nah, resikonya itu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Jadi asuransi ini bisa membantu para penggunanya dalam menjaga atau mengurangi timbulnya kerugian. Selanjutnya cara penanggulangan atau menghindari resiko atau risk avoidance. Yang kedua ada mengurangi resiko, risk reduction, menahan resiko, risk retention, membagi resiko, risk sharing, mentransfer resiko, risk transfer, dan selanjutnya bakal dilanjut oleh Franciscus Averius. Ya, selanjutnya ada klasifikasi perusahaan asuransi. Ada asuransi umum yang meliputi kerugian, ya, asuransi umum itu kerugiannya yaitu hak milik, kebakaran, dan lain-lain. Lalu ada asuransi varia mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, dan pencurian. Yang ketiga, ada asuransi jiwa mengenai kematian dan cacat. Lalu ada prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest, yaitu hak berdasar hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko. Ada beberapa kriteria insurable interest, yaitu kerugian tak bisa diperkirakan, kewajaran, katastrofik, atau hal rugi sangat banyak, homogeneous. Yang kedua, itikat baik atau utmost good faith, yaitu menjelaskan secara tegas atau benar suatu fakta. Yang ketiga, ada incentive, yaitu ganti rugi tempat bakaus, yaitu sebab yang jauh menjadi peristiwa secara berantai. Yang kelima, subrogasi, yaitu
hal penanggung yang telah memberi ganti rugi yang menjadi kerugian. Yang keenam, ada kontribusi, yaitu penanggung mengajak penanggung lainnya untuk membayar ganti rugi. Yang ketujuh, ada polis asuransi, yaitu bukti tertulis atau surat perjanjian antar para pihak, yaitu mengadakan perjanjian asuransi. Lalu ada penggolongan asuransi. Yang pertama, menurut sifat pelaksanaannya ada dua, yaitu asuransi kecelakaan. Contohnya, asuransi sosial tenaga kerja dan akses. Yang kedua, menurut jenis usaha. Yang pertama, ada asuransi kerugian atau non-life insurance yang meliputi si aneh. Lalu ada asuransi jiwa atau life insurance, yaitu yang meliputi ordinary life insurance, group life insurance, dan individual life insurance. Yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban atau pertanggungan yang dipertanggungkan asuransi dari asuransi. Yang pertama ada penanggung atau reassurator. Yang kedua ada tertanggung, yaitu ceding company. Selanjutnya ada fungsi reasuransi. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas akseptasi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya, usaha penunjang asuransi. Yang pertama, pialang asuransi, yaitu perantara untuk kepentingan T. Yang kedua, pialang reasuransi, yaitu yang ketiga, penilai kerugian. Yang keempat, konsultasi aktuaria. Dan yang terakhir, agen asuransi, yaitu pemesanan jasa asuransi untuk dan atau nama penanggung. Selanjutnya ada larangan usaha bagi asuransi. Yang pertama, perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tak berizin. Yang kedua, perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afilias dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Yang ketiga, perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa pada perusahaan asuransi jiwa dan pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan. Yang keempat, agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tak mempunyai izin jasa dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan asuransi yang meliputi 1. Kesehatan keuangan, contohnya batas solvabilitas, retensi sendiri, investasi, reasuransi,
dan cadangan teknis. Yang kedua, ada penyelenggaraan usaha. Contohnya syarat polis, tingkat premi, syarat baik, dan keahlian bidang asuransi. Berikut ada perbedaannya dari asuransi dan perjudian. Yang asuransi yang pertama bertujuan untuk mengurangi resiko, sedangkan perjudian menciptakan resiko dari belum ada menjadi ada. Yang kedua, asuransi bersifat sosial, sedangkan perjudian bersifat tidak sosial. Yang ketiga, asuransi bersifat degree of risk dapat diukur, sedangkan perjudian degree of risk tidak dapat diukur. Yang keempat, asuransi bersifat kontrak asuransi tertulis dan mengikat, sedangkan perjudian tak tertulis dan tak mengikat. Oke, jadi selanjutnya ini adalah sesi Q&A. Jadi kita udah survei sama teman-teman kita. Jadi berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Kapan saat yang tepat untuk mengajukan klaim meninggal dunia? Nah, gimana, Wildan? Pertanyaannya bagus banget nih. Kapan saat yang tepat untuk mengajukan klaim meninggal dunia ya? Jadi klaim meninggal dunia dapat dilakukan segera setelah pemegang polis meninggal sampai 90 hari atau 3 bulan sejak tanggal meninggal. Jadi pada saat orang itu meninggal diberikan waktu 90 hari atau tepatnya 3 bulan sejak orang itu meninggal. Nah, jika klaim meninggal dunia baru diajukan setelah masa tunggu 90 hari ini terlewati, ahli waris perlu membuat surat kronologi tentang alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut. Jadi pada intinya tuh kita tuh nggak boleh untuk telat mengajukan klaim tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan bagus banget nih. Manfaat apa yang diterima oleh ahli waris jika yang dipertanggungjawabkan meninggal dunia? Gimana tuh, Franz? Oke, jadi manfaat uang pertanggungan itu ditambah nilai investasi yang ada setelah dikurangi biaya terhutang. Jadi begitu ya jawabannya. Nah, ini selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaan yang berikutnya, saya tidak tahu di mana tertanggung menyimpan buku polis aslinya. Apakah klaim meninggal tetap dapat diajukan jika tidak dapat melampirkan atau disertai dengan buku polis asli? Gimana tuh? Bagus banget nih. Jadi untuk hal tersebut, klaim meninggal tetap dapat diajukan dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian tentang penyebab hilangnya buku polis tersebut disertai dengan persyaratan klaim meninggal lainnya. Jadi kalau misalkan ada suatu hal, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi nih. Jika tertanggung meninggal di rumah tanpa ada pemeriksaan dokter, apakah klaim dapat diajukan tanpa melampirkan surat keterangan dokter atau SKD? Oke, bagus juga pertanyaannya. Jadi klaim itu dapat diajukan ya dengan melampirkan surat kronologis atau jalan cerita dari ahli waris tentang penyebab meninggalnya tertanggung, mulai dari ketika beliau sehat, lalu sakit, sampai akhirnya meninggal dunia gitu. Oke, jadi klaim itu pada saat ini ya, pada saat dia meninggal dunia, walaupun dia sehat juga dapat mengajukan klaim tersebut ya, seperti itu ya. Betul banget. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi tuh? Selanjutnya masih ada nih 2 lagi pertanyaannya. Nah, ini yang kedua dari terakhir. Jika ahli waris masih di bawah umur, apakah bisa menerima manfaat tersebut? Nah, oke. Jadi untuk jawabannya itu orang tua dari ahli waris tersebut dapat menjadi walinya untuk menerima manfaat tersebut. Jika orang tua ahli waris tersebut juga tidak ada, maka saudara
kandung ahli waris yang sudah dewasa dapat menerima manfaat meninggal tersebut mewakili sang ahli waris. Jadi keuntungannya sih seperti itu ya. Jadi untuk hak-haknya itu bakal diterima kepada saudara-saudaranya jika ahli warisnya itu tidak dapat mewakili gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan yang terakhir nih, bagus banget nih. Apabila tertanggung meninggal dikarenakan infeksi atau infeksi HIV atau AIDS, apakah klaim meninggal dunia akan tetap dibayarkan? Oke, jadi kalau penyebab meninggalnya itu infeksi HIV atau kondisi yang disebabkan langsung dari AIDS, klaim meninggal tidak dapat dibayarkan gitu. Jadi klaim kalau disebabkan oleh HIV batal. Dan AIDS. Jadi batal jadinya, nggak bisa. Oke, mungkin webinar kali ini sekian dari kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga kontak kita. Nanti kita kasih kontak kita di kolom deskripsi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.